Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 9 Mei 2023, Selasa, Hari Biasa Pekan Paskah kelima, disusun dan dibawakan oleh Frater Iwat Mara SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Yohanes, bab 14, ayat 27 sampai 31a. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Damai sejahtera Ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku Kuberikan kepadamu, dan apa yang Kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa Aku telah berkata kepadamu, Aku pergi, tetapi Aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi Aku, kamu tentu akan bersukacita, karena Aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada Aku. Sekarang juga Aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya apabila hal itu terjadi, kamu percaya. Tidak banyak lagi Aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, namun ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi dunia harus tahu bahwa Aku mengasihi Bapa, dan bahwa Aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan. Renungan kita pada hari ini berjudul Yesus, Kedamaian yang Menguatkan Kita. Injil pada hari ini mengisahkan Yesus yang menyampaikan amanat perpisahan kepada para muridnya. Yesus mengetahui hal penting yang dibutuhkan para muridnya di masa yang akan datang, ketika Ia tidak ada lagi bersama mereka secara fisik, sehingga dalam amanat perpisahannya, Yesus menguatkan hati para pengikutnya dengan berkata, "Damai sejahtera-Ku Kutinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku Kuberikan kepadamu. Dan apa yang Kuberikan kepadamu tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Yesus tahu bahwa para pengikutnya, terutama para muridnya, akan mendapat banyak tantangan dalam mewartakan kerajaan Allah di tengah dunia, sehingga Ia berusaha meyakinkan mereka bahwa Ia senantiasa berada bersama mereka dan tidak pernah meninggalkan mereka dalam situasi apapun. Yesus hadir dalam diri mereka sebagai suatu kekuatan yang selalu memberi mereka kedamaian, rasa nyaman yang pastinya akan membuat mereka tetap bertahan dalam situasi penolakan dan situasi sulit sekalipun. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang dikasihi Tuhan. Dewasa ini, banyak orang salah menafsirkan rasa damai dalam hidup. Kedamaian seringkali hanya diartikan apabila manusia mempunyai harta yang berlimpah, sehingga setiap orang berlomba-lomba untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, sekalipun dengan cara-cara yang tidak jujur dan pastinya merugikan orang lain. Namun, apa arti semuanya itu apabila manusia tidak merasa bahagia, melainkan selalu mempunyai rasa takut dan curiga jika perbuatannya tersebut diketahui oleh orang lain? Dan pemaknaan akan rasa damai yang dangkal seperti ini tentunya tidak sejalan dengan makna damai sejahtera
yang disampaikan Yesus dalam bacaan Injil yang telah diperdengarkan kepada kita. Kedamaian yang dimaksudkan Yesus ialah saat-saat di mana kita ditolak, dihina, disakiti, dan sebagainya, tetapi kita masih bisa tetap memberikan yang terbaik kepada orang-orang yang menyakiti kita dengan hati yang ikhlas. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang dikasihi Tuhan, damai yang diberikan Yesus adalah damai sejahtera. Damai sejahtera ini dicurahkan lewat pengorbanannya di kayu salib, yang kemudian memberikan sukacita kepada setiap kita di saat kita menghadapi situasi-situasi sulit dalam hidup. Damai sejahtera ini memberikan ketenangan di saat kita menghadapi dahsyatnya gelombang kehidupan dan menjadi penyemangat dalam hidup kita. Damai yang diberikan oleh Yesus tidak seperti damai yang dijanjikan oleh dunia. Di tengah dunia, kita hanya mendapatkan kedamaian yang diberikan karena ada kepentingan tertentu dan pastinya bersifat sementara saja. Perkataan lainnya, damai yang diberikan oleh dunia adalah damai yang semu. Di saat kepentingan tersebut telah dicapai, maka rasa damai tersebut perlahan akan hilang. Sedangkan damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus selalu memberi harapan bagi orang-orang kecil dan kurang diperhatikan di tengah dunia ini. Lalu, bagaimana kita mendapatkan damai sejahtera yang selalu menguatkan kita ini? Tentunya, kedekatan kita pada Tuhan merupakan hal yang paling utama dalam hidup. Agar kita sungguh-sungguh bertekun dalam iman dan kuat dalam pengharapan, serta mampu mengamalkan nilai-nilai kebaikan di tengah dunia. Seorang teman pernah mengatakan, hidup lebih damai ketika kita menyadari tentang arti sebuah keikhlasan dengan baik. Ya, kedamaian dari Yesus yang adalah Tuhan akan menjadi milik kita saat kita sungguh-sungguh menempatkan Tuhan dalam hidup kita dan sungguh-sungguh melakukan kebajikan-kebajikan di tengah kehidupan, di tengah orang-orang yang kita jumpai dan juga orang-orang yang kita layani. Allah Bapa yang Maha Kasih, pimpinlah hidup kami dalam Roh Kudus, sehingga kami dapat hidup penuh sukacita dalam naungan damai-Mu, serta selalu membagi kasih kepada setiap orang yang ada di sekitar kami. Amin. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.